Selamat malam Budara dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab hal terkait organisasi di Indonesia yang dapat mendorong keberagaman di tempat kerja dengan tetap menjaga produktivitas dan keadilan sosial melalui proses rekrutmen, promosi, serta lingkungan kerja yang objektif dan inklusif. Nah, keberagaman di tempat kerja berarti memberikan kesempatan yang adil kepada orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini dapat berupa jenis kelamin, usia, pendidikan, pengalaman, daerah asal, maupun latar belakang lainnya. Nah, keberagaman dapat memberikan manfaat bagi perusahaan karena karyawan memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda dalam menyelesaikan sebuah masalah. Namun, keberagaman tidak berarti perusahaan harus memilih seseorang hanya karena latar belakangnya saja. Nah, menurut saya proses rekrutmen tetap harus berdasarkan kompetensi, pengalaman, kualifikasi, dan kemampuannya sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Nah, contohnya ini adalah posisi untuk supervisor. Nah, perusahaan sebaiknya menggunakan kriteria yang jelas seperti pengalaman kerja, kemampuan pemimpin, kemampuan komunikasi, dan pencapaian kandidat. Perusahaan tidak seharusnya menolak kandidat hanya karena jenis kelamin, usia, atau daerah asalnya, selama kandidat tersebut memiliki kualifikasi. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam proses promosi. Promosi sebaiknya diberikan berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan karena hubungan pribadi dengan atasan atau faktor diskriminatif lainnya. Nah, perusahaan dapat menggunakan indikator kinerja yang jelas dan melakukan evaluasi secara objektif sehingga setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Selain itu, perusahaan juga perlu mencegah diskriminasi setelah karyawan diterima. Misalnya, perusahaan dapat membuat kebijakan anti-diskriminasi, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, memberikan pelatihan kepada manajer, dan mengenal keberagaman dan bias dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut saya, salah satu hal yang penting adalah perusahaan tidak hanya membuat aturan, tetapi juga memberikan aturan tersebut benar-benar diterapkan. Karyawan harus merasa aman untuk melaporkan tindakan diskriminasi tanpa takut mendapatkan perlakuan buruk atau kehilangan kesempatan dalam berkarir. Nah, dengan demikian, keberagaman dan produktivitas sebenarnya tidak harus bertentangan. Justru jika dikelola dengan baik, keberagaman dapat membantu perusahaan mendapatkan berbagai perspektif dan ide yang baru. Kuncinya adalah memastikan bahwa setiap orang mendapatkan kesempatan yang adil serta dinilai berdasarkan kemampuan serta hasil kerjanya. Jadi menurut saya, organisasi di Indonesia dapat menciptakan tempat kerja yang beragam dan bebas diskriminasi dan promosi yang transparan, memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan serta membangun budaya kerja yang saling menghargai. Nah, pada akhirnya tujuan keberagaman bukan sekedar memiliki karyawan dengan latar belakang yang berbeda saja, tetapi menciptakan lingkungan di mana setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Terima kasih, selamat malam.